Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Fira akan menyampaikan rangkuman matematika kelas 5 semester 2 untuk persiapan besok ujian akhir semester matematika. Oke, kita sebelumnya sudah pernah dapat materi ini berkali-kali, jadi semakin kalian dengarkan semakin paham gitu ya. Amin. Terus langsung saja mulai. Yang pertama, titik pertemuan dua garis itu disebut sebagai, jadi kalau ada dua garis, satu terus ada lagi garis dua bertemu, dia akan ada suatu titik di sini. Nah, kalau pertanyaannya adalah titik pertemuan dua garis, maka disebut sebagai titik sudut. Terus yang kedua, kalau yang ditanyakan adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bersatu pada pangkalnya disebut, sama sebenarnya ini. Jadi ada dua sinar garis. Sinar garis itu maksudnya apa? Dua sinar garis itu maksudnya ya garis. Jadi ada dua garis, kemudian dia bersatu pada pangkalnya. Pangkalnya itu ujungnya, pucuknya. Pada ujungnya ini disebut sebagai apa? Daerahnya. Daerah itu berarti di sini. Nah, daerah ini disebut sebagai, berarti ini disebut sebagai sudut. Kalau titik pertemuannya disebut sebagai sudut, kalau daerahnya disebut sebagai sudut, gitu ya. Kalau titiknya disebut titik sudut, berarti titik sudut itu yang ini. Ntar tak merah-merahin. Titik sudut itu berarti yang ini. Pertemuan antara dua garis membentuk suatu titik, namanya titik sudut. Terus pertemuan antara dua sinar garis atau garis, nanti dia akan membentuk suatu daerah. Daerah ini disebut sebagai sudut, gitu ya. Terus lanjut. Jenis sudut sekarang. Kita juga sudah belajar ini berkali-kali. Jenis sudut itu ada 3. Yang perlu diketahui, ada lancip, tumpul, sama siku-siku. Ini pasti kalian juga masih hafal. Sudut lancip itu artinya sudut yang besarnya di bawah 90 derajat. Kalau sudut tumpul berarti sudut yang besarnya di atas 90 derajat. Kalau sudut siku-siku berarti sudut yang besarnya adalah pas 90 derajat, gitu ya. Sudut lancip itu kalau digambar berarti kalau di bawah 90, oh sebentar, sudut siku-siku 90 derajat itu berarti dia membentuk sebuah siku atau L. Wah, ini nggak lurus Bu Fira gambarnya. L biasanya ditandai dengan kotak seperti ini. Nah, ini disebut sebagai sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi L ini adalah 90 derajat ya. Begitu pula seperti ini, nak. Seret, aduh, menceng. Begitu pula kalau Bu Fira gambar L-nya kebalik, ini juga sama. Ini juga 90 derajat. Ini adalah sudut siku-siku. Berarti kalau sudut lancip dia katanya di bawah 90. Di bawah 90 berarti artinya kurang dari 90. Kalau kurang dari 90 berarti besarnya kurang dari L. Kurang dari L itu berarti dia lebih kecil dari L. Misalkan seperti ini. Nah, ini berarti sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Bu Fira balik, hadap kiri juga sama. Ini juga sudut lancip. Ini juga sudut lancip. Ya, dia besarnya kurang dari 90 derajat. Seharusnya 90 kan di sini ya. Seharusnya 90 kan di sini. Nah, tapi dia kurang. Dia cuma sampai sini tok. Nah, ini namanya sudut lancip. Terus sekarang sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya di atas 90 derajat. Di atasnya 90 derajat berarti lebih dari 90 derajat. Kalau Bu Fira gambar kayak gini, aduh, nggak lurus. Nah, misalkan seperti ini, seret. Terus lagi gini, iya, seret. Nah, ini adalah sudut tumpul. Seret, seret. Kalau ibarat pensil ya, pensil tuh kayak belum dirauti gitu, tumpul. Kalau lancip ya lancip. Seharusnya 90 itu di sini, ya kan? Nah, tapi karena dia adalah tumpul, jadi dia lebih dari 90 derajat, ditambahlah ke sini. Gitu.
Paham ya? Terus sekarang lanjut. Ingat pokoknya lancip itu di bawah 90, tumpul di atas 90, siku-siku pas 90 gitu ya. Terus ini sudah pernah belajar juga, tapi barangkali kalian lupa nak. Di sini Bu Fira punya 3 garis. Garis A, B, dan garis C. Terus di sini juga ada namanya sudut O atau titik sudut O. Kalau ada pertanyaan gini, sudut AOC berarti besarnya berapa? Lihat ya, AOC. Yang ditandai itu adalah besarnya sudut O. Kalau ada pertanyaan AOC itu berarti ini yang digarisi. AOC. Besarnya AOC ini berapa? Karena dia huruf L, artinya besarnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Terus sekarang yang berikutnya, apakah ini bisa dihapus? Bisa. Yang berikutnya, sudut BOC. Sudut BOC ini berarti kamu tarik garis dari huruf B, kemudian titiknya O, kemudian C. Nah, sudut BOC ini berarti dia termasuk sudut apa? Berarti dia termasuk sudut lancip. Kalau mau menghitung besar sudutnya berarti pakai yang namanya busur, gitu ya. Jadi kalau mau tahu sudutnya itu sudut apa, kalian harus lihat dulu yang disebut atau yang dimaksud itu hurufnya apa aja. Beda ya. Kalau yang ditanya sudut AOC, maka ini jawabannya siku-siku. Kalau yang ditanya BOC, jawabannya lancip, tergantung yang diminta apa. Caranya tadi, kalian urutkan AOC, oh berarti A, terus kalian tarik ke O, terus kalian tarik ke C. BOC juga sama, dari B ditarik ke O, ditarik ke C, gitu ya. Sekarang ini, sudut ABC. Nah, kalau sudut ABC kayak gini gimana Bu? Sama, kita tarik juga dari A ke B ke C. Oke, coba ya, dari A itu berarti sini A ke B, terus habis B ke C. Berarti yang dimaksud adalah sudut yang mana? Huruf yang tengah. Nah, huruf tengah kan B. Dari ABC huruf tengah B ini berarti disebut sudut apa? Berarti disebut sebagai sudut lancip. Kalau Bu Fira balik pertanyaannya, misalkan gini, sudut ACB. Terus habis itu sudut, caps lock, sudut CAB. Gimana? Caranya sama, pokoknya kita urutkan dari hurufnya ini masing-masing. Berarti ini dari A ke C ke B. Berarti yang ditanyakan adalah sudut C. Dari A sini ke C, terus ke B. Berarti sudutnya adalah, titik sudutnya adalah yang C. Sudutnya adalah yang ini yang dimaksud. Ini berarti apa nak? Ini berarti adalah lancip, sudut lancip. Terus sekarang sudut CAB. Sudut CAB berarti dari C ganti warna. Dari C ke A sini terus ke B. Berarti ini yang dimaksud. Huruf yang tengah ya, huruf yang tengah. Huruf yang tengahnya A. CAB ini berarti merupakan sudut sama, sudut lancip juga. Paham ya? Jadi yang dimaksudkan kalau ada sudut ABC itu yang dimaksud adalah yang tengah-tengah, huruf tengah ini sudut apa? Apakah lancip, tumpul, dan lain sebagainya gitu ya. Yang ditengeri adalah huruf yang tengah. Kalau enggak kalian bisa gambar ngurut kayak Bu Fira tadi. Dari ACB berarti dari A ke C ke B gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita menghitung busur. Ini sudah berkali-kali. Berarti yang dihitung adalah misalkan ya ada sebuah segitiga WOX gitu. WOX. Berarti karena huruf tengahnya O, makanya yang dicari adalah sudutnya O. Bener ya, sudutnya O yang dicari, yang sini yang dicari. Nah, sekarang nyarinya gimana? Kita lihat yang mau diukur 0
garis yang sejajar dengan 0, ini nolnya ada di dalam atau nolnya yang ada di luar? Kan kita punya 2 nol ya. Nol yang di dalam itu yang di sini, nah. Nol yang di luar tuh yang sebelah kiri nih. Garis yang sejajar sama 0 yang mana? Garis yang sejajar sama 0 kan ini. Nah, dia sejajar sama 0 bagian dalam. Berarti artinya kita melihat angka bagian dalam, yaitu yang sini aja yang warna merah, bukan yang warna hitam. Nah, sekarang dari 0 itu adalah garis X, kemudian garis W-nya sampai berapa ini? Garis W-nya itu sampai sini. Sini nih berarti angka berapa? 0 sampai 135. Berarti besarnya WOX ini adalah 135 derajat. Bukan 55 atau bukan 45 ya. Karena yang kita lihat adalah angka dalam, angka yang warna merah. Jadi yang diurutkan ya angka merah gitu ya. Lanjut, sekarang membaca ini. Oh ya, sebentar. Berarti WOX ini adalah sudut. Dia besarnya lebih dari 90 derajat, berarti dia adalah sudut tumpul. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya. Nah, sekarang kamu diminta untuk menghitung sudut AOB. Sudut AOB berarti dari A ke O ke B. Ini berapa? Sekarang kita lihat, garis yang sejajar dengan 0 itu masuknya ke 0 bagian luar atau dalam. 0 warna merah apa 0 warna hitam? 0 warna merah itu yang ini. 0 warna hitam itu yang ini. Kalau warna hitam berarti kamu lihatnya yang luar, angka luar. Kalau yang merah berarti kamu lihatnya angka yang dalam. Nah, garis A ini tuh sejajar sama 0 yang warna merah atau bagian dalam. Jadi, nanti kamu lihat garis B juga pakai angka yang merah atau pakai angka yang dalam. Dari 0, ini berarti berapa? Berarti AOB itu adalah 30 derajat. 30 derajat itu adalah sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena selain memang bentuknya lancip, dia besarnya juga di bawah 90 derajat gitu ya. Sekarang kita ke bangun datar 3 sisi. Ini juga sudah berkali-kali belajar kayak gini ya. Jadi nanti kalian akan semakin paham. Oke, bangun datar 3 sisi artinya dia punya 3 sisi. Ada apa aja? Tentu saja cuma ada segitiga. Bangun datar yang 3 sisi itu cuma ada segitiga aja. Tapi segitiga itu ada berbagai macam. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga tumpul. Ini sudah pernah kita pelajari. Segitiga siku-siku itu berarti artinya Leoni, adik. Segitiga siku-siku ini berarti artinya dia punya sudut siku-siku di dalam segitiga itu. Kalau misalkan Bu Fira nulis ini A, ini susah nulisnya. Ini A, ini B, ini C. Berarti sudut siku-sikunya ada di mana? Sudut siku-sikunya ada di A, B, C atau sudut A, B, C gitu ya. Nah, sekarang kita isi satu-satu. Terus sudut A-nya kira-kira ini sudut apa? Sudut B kan siku-siku, sudut A adalah sudut lancip, C juga lancip gitu ya. Jumlah sisinya ada berapa ini? Jumlah sisinya ada 3. Kemudian sekarang diagonal. Nah, kemarin kalian sudah belajar diagonal. Diagonal itu apa sih? Diagonal itu adalah pertemuan, garis pertemuan antara sudut dengan sudut. Berarti C ini bertemu sama sudut lagi, tapi membentuk garis. Nah, apakah segitiga punya diagonal di sini? Segitiga itu nggak punya diagonal karena misalkan gini, nak, diagonal tuh gini. Dari sudut ketemu sama sudut membentuk suatu garis. Nah, ini disebut diagonal. Ini juga disebut diagonal. Segitiga kan nggak bisa kayak gitu. Dari C ke A itu bukan diagonal tapi sisi. Dari C ke B juga nggak bisa karena dia membentuk sisi bukan diagonal. Berarti segitiga tidak punya diagonal atau 0. Terus sudutnya ada berbagai macam di situ ya. Ada 2,
Ada sudut siku-siku dan sudut lancip. Siku-sikunya ada di sudut B, lancipnya ada di A dan C. Oke. Terus sekarang simetri lipat. Simetri lipat itu yang kemarin ketika kita lipat, dia ukurannya bisa sama. Nah, simetri lipat ininya 0. Simetri putar ini yang kemarin sudah kita putar-putar, yang makplek itu. Simetri putar segitiga siku-siku 1. Lalu sekarang segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi disebut sama sisi, artinya panjang sisi ketiganya sama. Makanya di sini punya kumis 1, artinya tiga-tiganya ini panjangnya sama. Entah 5, semuanya 5, entah 8. Pokoknya terserah yang gambar berapa, yang penting ukurannya sama. Berarti jumlah sisinya ada 3 dan semuanya sama panjang. Terus sekarang diagonalnya, apakah segitiga sama sisi bisa membentuk diagonal? Kalau misalkan di sini Bu Fira gambar A, B, C. Diagonal kan garis yang dibentuk dari dua sudut. A ke B ini bukan diagonal, ini sisi. A ke C ya nggak bisa, ini sisi. Berarti diagonalnya nggak ada segitiga itu, 0. Terus sudutnya sekarang sama, segitiga itu punya 3 sudut ya. Kalau punya 3 sisi berarti dia punya 3 sudut. Sudut ini, dan ini menurutmu apakah sama besarnya? Segitiga sama sisi itu punya sudut ketiganya sama besar. Dan semuanya adalah sudut lancip. Lalu sekarang ke simetri putar. Kemarin kita juga sudah lipat dulu deh. Simetri lipatnya segitiga sama sisi itu kemarin kita sudah melipat ya. Simetri lipatnya ada 3, simetri putarnya sudah kita putar juga ada 3. Jadi maplek-mapleknya sebanyak 3 kali. Terus sekarang segitiga sama kaki. Bedanya terlihat ya, kalau sama kaki itu berarti kakinya yang sama panjang ini, kiri dan kanannya sama panjang. Misalkan ini 7 gitu. Bawahnya terserah, tapi nggak mungkin 7. Harus beda, karena yang sama cuma kakinya aja. Kalau 7 semua nanti jadinya sama sisi. Bu Fira gambar ini misalkan A, ini B, ini C. Berarti jumlah sisinya 3 ya. 2 sisi sama panjang. 2 sisinya bagian kaki sama panjang. Diagonalnya adakah? Nggak ada. Segitiga itu nggak punya diagonal. Terus sudutnya sekarang. Sudut A, C sama B. Ini kira-kira sudut apa? Sudutnya adalah sudut lancip. Semuanya sudut lancip. Tapi sudut A dan C sama besarnya. Kalau yang sama sisi tadi karena sisinya sama besar, akhirnya sudutnya ya sama besarnya. Nah kalau ini sama kaki, karena yang sama besarnya, yang sama panjangnya itu cuma 2, akhirnya apa? Sudut yang sama panjangnya, sama besarnya juga cuma 2. Iki dan ini itu sama besar, A dan C sama besar karena apa? Karena panjang kakinya sama besar gitu. Terus sekarang simetri lipatnya. Simetri lipatnya segitiga sama kaki itu ada 1. Kemarin kita sudah melipat ya, ketika sisi A ini dilipat ke C kan bisa. Nah itu simetri lipatnya 1. Simetri putarnya berapa? Juga 1. Cuma bisa maplek 1 kali. Beda sama segitiga sama sisi. Sekarang segitiga tumpul atau segitiga sembarang. Kenapa disebut sembarang? Karena sisinya beda, panjangnya beda semua ketiganya. Yang sini bisa 7, yang sini bisa 9, yang sini cuma 3 gitu. Terus bisa juga disebut segitiga tumpul. Karena apa? Karena sisi yang sini tumpul. Bentar dikasih huruf dulu. A, B, C. Nah, berarti sudut C-nya di sini adalah sudut tumpul. Kalau A sama B sudut apa?
A, B, keduanya sama-sama sudut lancip. Jumlah sisinya 3. Diagonal segitiga itu enggak ada, sudutnya ada 3, yaitu lancip dan tumpul. Lalu simetri lipatnya enggak ada, karena ketika dilipat enggak bisa membentuk suatu bangun yang sama panjangnya, sama besarnya. Simetri putarnya juga, simetri putarnya 1 ya, bisa maklek 1 kali. Bentar. Lanjut, sekarang bangun datar 4 sisi. Tadi sudah mempelajari bangun datar 3 sisi, sekarang 4 sisi. Bangun datar 4 sisi itu ada banyak. Ada persegi, persegi panjang, ada layang-layang, ya toh layang-layang kan 4 sisinya. Terus ada belah ketupat, jajar genjang, trapesium. Ada 6. Semuanya 4 sisinya. Terus sekarang kita belajar mulai dari nomor 1 dulu. Yang paling mudah adalah persegi. Persegi ini jumlah sisinya tentu saja 4. Diagonalnya berapa? Diagonal persegi ada 2. Ini barusan tadi digambar. Diagonal adalah garis pertemuan antara 2 sudut. A ke B bisa dibuat sebuah garis, berarti ini adalah diagonal, gitu ya. Terus sudutnya ada 4, karena sisinya ada 4, jadi sudutnya ya ada 4. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Berarti ini sebagai sudut apa, nak? Sudut A, B, C, D ini kan 4 ya, dia adalah sudut siku. Jadi sudutnya persegi itu pasti selalu siku-siku. Kalau nggak siku-siku nggak bisa jadi persegi, ya nggak sih? Terus habis itu simetri lipat. Simetri lipatnya persegi itu ada 4. Bisa dilipat dari sini ke sini, terus dari kiri ke kanan, dari pojok ke sini, dari pojok sini ke sini. Jadi ada 4. Simetri putarnya juga ada 4. Bisa kita maklekkan kemarin itu 4 kali. Terus sekarang persegi panjang. Persegi panjang itu bedanya, lupa. Jumlah sisi. Sisinya ada 4. Semuanya sama panjang. Makanya disebut persegi. Misalkan nih, AB ini 3 cm, BC juga harus 3 cm, CD juga harus 3 cm, DA juga harus 3 cm. Kalau semuanya enggak 3 cm berarti bukan persegi namanya. Ya. Terus sekarang persegi panjang. Persegi panjang itu juga sama, punya 4 sisi, tapi bedanya apa sama persegi? 4 sisi tapi panjangnya AD apakah sama dengan panjangnya AB? Enggak. Panjangnya AD ini sama kayak panjangnya BC. Terus panjangnya AB sama kayak panjangnya DC. Misalkan AB ini Bu Fira buat 9 cm, berarti DC ya harus 9 cm. AD 3 cm, berarti BC ya harus 3 cm. Berarti jumlah sisinya 4 sisi, tapi 2 sisi sama panjang. 2 sisi berhadapan ya, mereka berhadapan ya sama panjang, atau bisa juga kita singkat. Kita artikan seperti ini. Memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Jadi punya 2 pasang sisi sama panjang, gitu ya. Kalau kalian ditanya panjangnya AD sama dengan panjang sisi yang apa gitu, berarti jawabannya BC gitu ya. Gampang. Diagonalnya ada berapa? Coba kita pertemukan antara 2 sudut. Warna kuning deh. Ke A ke C bisa ya dipertemukan, seret. Ini berarti 1 diagonal. Dari B ke D coba kita pertemukan, seret, bisa. Berarti diagonalnya cuma ada 2. Sudutnya sekarang, sudutnya juga sama, semuanya siku. Seluruh sudutnya siku. Keempat-empatnya siku. Kalau nggak siku nggak bakal bisa jadi persegi panjang, ya kan?
Terus sekarang simetri lipat. Simetri lipatnya ada berapa? Kalau persegi panjang itu simetri lipatnya ada 2. Beda sama persegi. Kalau persegi antara B ke D itu bisa dilipat, ya. B ke D ini bisa dilipat jadi segitiga sama besarnya. Kalau persegi panjang kan enggak. Nah, makanya simetri lipatnya cuma 2. Terus simetri putarnya juga cuma 2. Gitu ya. Sekarang lanjut kita ke layang-layang. Layang-layang itu juga sama, dia termasuk bangun datar yang punya 4 sisi. Cuma bentuknya beda, nggak kayak persegi dan persegi panjang, namanya aja layang-layang. Jumlah sisinya ada berapa? Jumlah sisi layang-layang ada 4. Kalau kalian ditanya nih, besarnya AB panjangnya AB apakah sama dengan panjangnya BC? Sama. Panjangnya AD apakah sama dengan panjangnya CD? Sama. Jadi gini, jumlah sisi itu ada 4. Podo ambek persegi panjang dek mau nak. Punya 2 pasang sisi sama panjang. Jadi dia punya 2 pasang sisi sama panjang. Sisi A sama B, panjangnya podo ambek BC. Terus sisi A sama D, panjangnya sama kayak sisi C dan D, gitu. Sekarang kita lihat diagonalnya. Apakah dia punya diagonal? Diagonal itu pertemuan antara 2 sudut. A bisa kita pertemukan dengan C. B bisa kita pertemukan dengan D. Berarti dia punya diagonal ya. Diagonalnya jumlahnya adalah 2. Ini seperti salib ya. Salib artinya tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Jadi dia punya dua diagonal dan berpotongan tegak lurus. Tegak lurus itu kayak huruf T gitu. Terus sudutnya sekarang. Sudutnya ada 4. Tapi ciri-cirinya adalah gini. Sudut berhadapan. Satu pasang sudut berhadapan sama besar. Yang mana Bu satu pasang ini? Satu pasang itu artinya 2 ya, 2 sudut. Yang sama besarnya adalah sudut A dan sudut C. Sudut A dan C ini sama besarnya, yaitu A dan C. Misalkan nih, sudut A itu besarnya adalah, A ini kan tumpul ya, C juga tumpul. Misalkan A ini besarnya 110, C juga sama 110 gitu. Terus Bu, sudut B sama D gimana? Sudut B dan D besarnya berbeda, tidak sama. Terus sekarang simetri lipatnya. Simetri lipat layang-layang itu ada 1. Dari sisi kiri bisa dilipat ke kanan, podo besarnya. Simetri putarnya juga sama, ada 1. Gini ya. Oke, apakah paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Kita masuk ke belah ketupat. Jadi belah ketupat itu kita masuk ke nomor 4, belah ketupat. Belah ketupat itu keempat sisinya semuanya sama panjang. Cuma nggak kelihatan karena apa? Karena miring. Terus diagonalnya ada 2 ya, di sini sudah Bu Vera gambar. Sudutnya, sudutnya kan ada 4 ya, ada A, B, C, D. Nah, sudutnya ini sudut berhadapan sama besarnya. Kita coba lihat sudut B dengan sudut D ya. Warna apa ya biar beda? Kuning. Sudut B dengan D ini kan sudut lancip ya nak ya. Dia besarnya sama. Misalkan B 40, D juga 40. Sekarang A sama C. A sama C ini kan kelihatan kalau dia tumpul. Kalau A misalkan 110, C juga sama 110. Sekarang simetri lipat. Simetri lipatnya berapa berarti? Menurut kalian, simetri lipatnya jajar genjang. Simetri lipatnya belah ketupat itu ada 2.
Dari B ke D bisa dilipat, C ke A bisa dilipat, tapi miring nggak bisa, nggak sama. Simetri putarnya juga berapa? 2. Jadi simetri lipat itu cenderung sama seperti simetri putar, kecuali beberapa bangun datar yang berbeda. Sekarang nomor 5, jajar genjang. Jajar genjang itu bentuknya seperti ini ya. Sama, dia jumlah sisinya juga ada 4. 2 pasang sisi sama besarnya. 2 pasang sisi berhadapan sama besarnya. Maksudnya gimana? 2 pasang sisi berhadapan tuh mana? A dengan B ini berhadapan sama DC atau CD. Nah, 1 pasang sisi berhadapan ini sama panjangnya. Lagi, 1 pasangnya lainnya adalah AD sama BC. Gitu ya. Jadi dia punya 2 pasang sisi berhadapan sama besarnya. Vira ganti sama panjangnya biar kalian nggak bingung panjangnya. Terus sekarang diagonal. Diagonal ini berarti pertemuan antara sudut dengan sudut. Kita coba gambar. B dengan D, 1 diagonal, menceng. A sama D, berarti punya berapa diagonal? Punya 2 diagonal. Sekarang sudutnya, nak. Sudutnya berarti bagaimana? Sudutnya ini sama dengan tadi ya, sama dengan ini, layang-layang. Sama dengan belah ketupat. Dia punya 4 sudut dan sudut berhadapan sama besarnya. Sudut berhadapan sama besarnya, misalkan ini warna biru belum ya. Sudut A sama sudut C ini sama besarnya. Terus sudut D sama sudut B ini juga sama besarnya. Bisa kalian lihat ya, A sama C itu kan tumpul, D sama B itu kan lancip. Nah, dia sama besarnya. Jadi sudut yang berhadapan sama besarnya gitu. Simetri lipatnya berapa kalau jajar genjang? Simetri lipatnya 0 karena dia bentuknya seperti ini. Kalau dilipat pun nggak sama. Simetri putarnya ada berapa? Simetri putarnya dia ada 2, sama seperti persegi panjang. Terus sekarang kita lanjut ke trapesium. Trapesium ini ada 2 jenis. Ada trapesium sama kaki sama trapesium siku-siku. Vira kasih nama ya, ini trapesium sama kaki. Ini trapesium siku-siku. Tapi sama, dua-duanya disebut trapesium. Jumlah sisinya gimana? Jumlah sisinya tentu saja ada 4. Kan kita belajar bangun datar 4 sisi. Terus diagonalnya sekarang. Diagonal itu pertemuan antara 2 sudut. Coba kita pertemukan. B sama D seret 1, A sama C 1. Ini juga sama, A sama C juga 1, B sama D juga 1. Menceng. Berarti diagonalnya ada 2. Mau itu trapesium sama kaki, mau trapesium siku-siku sama, diagonalnya 2. Sekarang sudut. Sudut A, B, C, D berarti sudutnya sama ya, ada 4 ya, sama karena dia adalah bangun datar 4 sisi, jadi sudutnya ya 4. A, B, C, D, ini sudutnya gimana Bu? A, B, C, D. Kalau trapesium siku-siku maka salah satu sudutnya ada sudut siku-siku, terus juga ada sudut tumpul, B kan tumpul ya, A ini juga siku-siku, C ini adalah sudut lancip, itu adalah trapesium siku-siku. Kalau trapesium sama kaki gimana? Karena di sini adalah sama kakinya, maka sudutnya beda. Jadi gini, sudut 2 pasang sudut sama besarnya karena dia sama kaki, sama kayak segitiga sama kaki ini tadi loh. Kalau dia punya sisi yang sama, otomatis sudut yang diapit pun itu juga besarnya sama. Lah ini sama. Trapesium sama kaki itu punya kaki yang sama panjangnya, otomatis sudut yang diapit itu juga besarnya sama. Ini D sama C ini besarnya sama. A sama
B ini juga sama, diapit kaki, besarnya ya sama gitu ya. Jadi A itu sama dengan B, terus sudut A sama dengan B, sudut D sama dengan C, gitu ya. Sekarang simetri lipatnya. Simetri lipatnya sembarang. Ini ya, simetri lipatnya trapesium siku-siku itu 0. Lipat 0. Terus putarnya 1. Kalau ini, kalau siku-siku, simetri lipatnya itu 1. Simetri putarnya 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu diagram piktogram. Piktogram itu adalah sajian data yang diwakili oleh gambar. Kalian kemarin kan belajar ya, penyajian data itu bisa pakai piktogram, pakai gambar. Terus ini pakai batang, diagram batang, sama pakai garis, diagram garis. Jadi piktogram itu apa? Sajian data yang diwakili oleh gambar. Gambarnya bebas. Kalau misalkan orang ya digambarnya orang. Kalau misalkan jualan telur ya gambarnya telur. Sesuai gambarnya apa? Duh, putih. Macet laptopnya Bu Vira. Waduh. Oke, udah gak macet. Sekarang kita coba lihat ya. Ini adalah jumlah siswa per kelas. Satu gambar, setiap piktogram itu selalu ada keterangan di bawahnya atau di atas atau di kanan kiri harus dibaca. Satu gambar mewakili 5 orang. Berarti kelas 1, satu orang ini mewakili 5 anak. Berarti ini bukan cuma sekedar 1, tapi 1 ini 5. Berarti ini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti berapa? 5 kali berapa ini? 6. Berarti kelas 1 jumlah siswanya ada 30. Bukan cuma 6, tapi 30 karena satu gambar mewakili 5 orang. Sekarang kalau ada pertanyaan gini. Kelas berapa yang jumlah siswanya adalah 20? Berarti kelas berapa yang jumlah siswanya 20? Berarti adalah kelas 3. Karena 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 adalah 20 gitu. Kalau ada pertanyaan, kelas berapa yang jumlah siswanya paling banyak? Sudah kelihatan, kelas 2 gitu ya. Jadi besok diamati diagramnya, jangan asal jawab, harus teliti. Sekarang masuk ke diagram batang. Kalau diagram batang bentuknya ya batang. Kalau piktogram bentuknya gambar gitu ya. Oke, diagram batang sekarang. Data kunjungan perpustakaan pada hari Senin. Batang hijau artinya banyak siswa laki-laki. Batang merah artinya banyak siswa perempuan. Beda, harus dibaca keterangannya ya. Terus sisi yang sebelah kiri ini katanya adalah banyak siswa. Sisi bawah, garis bawah ini adalah kelas kunjungan. Berarti bacanya gimana nak? Kelas 2, siswa laki-lakinya ada 3. Kelas 2, siswa perempuannya ada 5 yang berkunjung ke perpustakaan hari Senin. Kelas 3 ada berapa ini? Banyak siswa laki-lakinya ada 6. Perempuannya ada 2. Kelas 4 sama, perempuan laki-laki 5. Terus kelas 5 8 laki-lakinya. Terus perempuannya 6. Kelas 6 perempuannya ada 7, laki-lakinya ada 4 gitu ya. Jadi kalian harus teliti. Misalkan gini, ada pertanyaan, kelas berapa yang siswanya pada hari Senin berkunjung ke perpustakaan ada 7 siswa? Berarti adalah kelas 6. Terus ada pertanyaan gini misalkan, total banyaknya siswa perempuan yang berkunjung di perpustakaan hari Senin adalah
Total banyaknya siswa pada setiap kelas. Total banyaknya siswa perempuan pada setiap kelas yang berkunjung di hari Senin adalah, kalau pertanyaannya kayak gini, saya coba diresapi dulu pertanyaannya. Total banyaknya siswa perempuan pada setiap kelas yang berkunjung di perpustakaan hari Senin. Berarti yang perempuan, berarti kamu ngitung yang merah-merah aja, karena yang ditanya adalah perempuan. Total banyaknya berapa? Berarti 5, nanti kamu tambahkan sama 2, ditambahkan lagi 5, ditambahkan 6, ditambahkan lagi 7. Kamu kalau nambahkan itu boleh banget dicoret-coret di soalnya pakai penjumlahan bersusun ya. Kalau kesusahan ngawang pakai bersusun, oke? Gitu ya caranya. Terus sekarang diagram garis. Sebentar. Ini kan tadi kan total ya. Kalau total berarti dijumlahkan. Kalau selisih sekarang. Selisih banyaknya siswa kelas siswa laki-laki kelas 5 yang berkunjung selisih banyaknya siswa laki-laki yang berkunjung pada hari Senin. Selisih banyaknya siswa laki-laki kelas 5 dan 4 yang berkunjung pada hari Senin adalah, oke, kita coba cermati lagi soalnya ya. Selisih banyaknya siswa laki-laki kelas 5 dan 4 yang berkunjung pada hari Senin adalah, berarti yang laki-laki sekarang selisih antara kelas 5 sama kelas 4. Berarti 7 dikurangi 5. Gitu ya, ini 7 dikurangi 5. Karena selisih antara kelas 5 sama kelas 4. Berarti jawabannya adalah 2 gitu. Sekarang diagram garis. Diagram garis itu sebenarnya sama kayak diagram batang. Nah, cuma dia bentuknya garis. Ini kalau dibuat titik-titik itu gini. Berarti data penjualan buku tulis koperasi di sekolah. Ini berarti judulnya. Sebelah kiri ini adalah berarti jumlah penjualannya. Yang bawah ini adalah harinya. Berarti hari Senin penjualannya ada 8 buku tulis, Selasa 6 buku tulis, Rabu 8 buku tulis, Kamis 9 ini ya. 9 buku tulis, Jumat 2 buku tulis. Berarti kalau ada pertanyaan gini, total, macet lagi. Total penjualan buku tulis di koperasi sekolah